Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ridwan dalam channel matematika pada kali ini. Ya, yang akan kita bahas adalah tentang perbandingan, di mana perbandingan antara bilangan cacah A dan B, ya, A dan B ditulis dalam bentuk ya A per B, ya, atau A berbanding B. Jadi kalau perbandingan dibaca A berbanding B. Sebenarnya pecahan juga, A berbanding B artinya A per B. Dengan A dan B merupakan bilangan asli, ya, seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dalam menyelesaikan soal perbandingan ada 3 jenis, ya. Soal ada 3 tipe soal perbandingan. Yang pertama, diketahui salah satu, artinya jika dalam soal perbandingan itu ada yang satu diketahui, yang lainnya ditanya. Nah, maka cara menyelesaikan adalah yang ditanyakan jadi pembilang atau di atas. Misalkan perbandingannya 3 berbanding 5 misalkan, maka 3 berbanding 5, maka yang diketahui misalkan nilai perbandingan 3, maka yang ditanyakan 5 di atas, 5 jadi pembilang, 5 per 3. Nah, yang diketahui 3-nya jadi penyebut, lalu dikalikan nilai perbandingannya. Nah, yang kedua, diketahui jumlah. Nah, jika diketahui jumlah, maka langkah pertama adalah menentukan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara dijumlahkan kedua perbandingannya, atau kalau ada perbandingan ada 3, ketiga-tiganya dijumlahkan, dia jadi penyebut, lalu yang ditanyakan jadi pembilang. Misalkan 3 berbanding 5 berbanding 6, maka di sini dijumlahkan penyebut untuk menentukan penyebutnya dengan cara menjumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 6, berarti penyebutnya nanti 14 per 14 gitu ya. Nah, yang ketiga, diketahui selisih dengan cara menentukan terlebih dahulu penyebutnya. Kalau tadi dijumlahkan, kalau sekarang dikurangkan. Misalkan 3 berbanding 5, maka penyebutnya menjadi 2. Dari mana 2? Itu dikurangkan 5 dikurang 3. Ya, itu penyebut, ya. Cara mencari penyebutnya. Setelah itu ya ditanyakan, yang ditanyakan ditaruh di atas jadi pembilang. Penyebut yang hasil atau selisih perbandingannya jadi penyebut, jadi kalikan nilai perbandingannya. Itu konsep dalam menyelesaikan soal-soal dalam perbandingan, ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke contoh. Saya akan memberikan beberapa contoh dalam menyelesaikan soal-soal perbandingan. Yang pertama, contoh pertama, perbandingan banyaknya kelereng Ismail dan kelereng Faiz adalah 3 berbanding 5. Jika banyak kelereng Faiz 35 butir, tentukan banyak kelereng Ismail. Coba diperhatikan yang diketahui di sini. Ada perbandingannya, ya. Ismail, kelereng Ismail berbanding kelereng Faiz sama dengan 3 berbanding 5. Nah, yang diketahui Faiz di sini. Kelerengnya ada 35 butir. Nah, maka soal ini kita teliti. Termasuk soal yang mana? Apakah diketahui salah satu, atau diketahui jumlah, atau diketahui selisih? Maka ini diketahui salah satu, ya. Salah satu. Siapa yang diketahui? Yaitu Faiz yang sudah diketahui. Maka yang ditanyakan adalah kelereng Ismail. Nah, cara mencari kelereng Ismail. Ismail penyebutnya berapa di sini Ismail? 3. Ya, Ismail penyebutnya 3. Perbandingannya 3, nilai perbandingannya 3. Maka yang ditanyakan Ismail taruh di atas jadi pembilang. Per yang sudah diketahui Faiz pembandingan 5, dikali nilai yang sudah diketahui kali 35, ya. Kita coret 1, 7, 3 kali 7 21 butir. Maka kelereng Ismail berjumlah
21 butir. Sekarang kita buktikan. Benar kan nanti perbandingannya jadi 3/5. Kelereng Ismail berbanding kelereng Faiz. Kelereng Ismail 21 berbanding kalau kelereng Faiz 35. Nah, ini kita jadi nggak atau pas nggak 3/5? 3/5. Ini kita sama-sama dibagikan, sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 7, kita sederhanakan. Ya, 21 dibagi 7 dapat 3, 35 bagi 7 dapat 5. Maka cocok. Seperti ini. Maka betul ya. Penyelesaian dalam contoh soal nomor 1 ya. Contoh nomor 2. Perbandingan umur kakek dan Saleh adalah 15/2. Jika jumlah umur kakek dan Saleh sekarang 85 tahun, berapakah umur kakek dan Saleh 5 tahun yang lalu? Nah, di sini ada kata kuncinya jumlah umur. Nah, perhatikan jumlah umur kakek dan Saleh. Maka ini yang diketahui adalah jumlah soal nomor 2. Kata kuncinya diketahui jumlah. Maka ketika ada kata-kata diketahui jumlah, maka kita cari penyebutnya dengan cara menjumlahkan nilai perbandingannya. Di sini nilai perbandingannya 15/2, maka kita jumlahkan 15 ditambah 2 sama dengan 17 ya. Jadi itu untuk menentukan penyebutnya nanti. Sekarang umur kakek. Umur kakek sekarang. Kakek nilai perbandingannya berapa di sini kakek? 15. Nah, tadi penyebutnya berapa? Per 17 ya. Dikali berapa? Nah, dikali jumlah umur mereka berdua 85 tahun. Kita coret. Dapat berapa? 17. Sama-sama dibagi 17. 85 bagi 17 dapat 5. Maka 15 dikali 5 75 tahun. Maka umur kakek sekarang 75 tahun. Yang ditanya umur kakek 5 tahun yang lalu, berarti 75 dikurang 5 tahun yang lalu umur kakek adalah 70 tahun ya. Sekarang umur si Saleh ya. Nah, gimana cara menentukan umur Saleh sekarang? Saleh berapa perbandingannya? Saleh perbandingannya 2 per penyebutnya tadi berapa? 17 dikali 85. 85 sama 17 tadi dapat 5. Nah, maka 2 dikali 5 10 tahun. Maka umur Saleh sekarang 10 tahun. Ya, lah umur Saleh 5 tahun yang lalu 10 dikurang 5 sama dengan 5 tahun. Ya, ini pembahasan persoalan atau soal cerita tentang perbandingan yang diketahui jumlah kedua perbandingannya. Inilah cara penyelesaiannya ya. Contoh yang ketiga. Uang Pak Wisnu berbanding uang Pak Hari adalah 7/5. Selisih uang mereka Rp2.500.000. Maka uang Pak Hari adalah berapa? Perhatikan kalimat dalam soal ini. Perbandingannya antara uang Pak Wisnu dan uang Pak Hari 7/5. Selisih uang mereka. Nah, di sini ada kata-kata selisih ya. Maka kita cari penyebutnya. Ingat konsep tadi, kalau diketahui selisih, maka kita cari penyebutnya terlebih dahulu. Yaitu yang banyak, perbandingan yang banyak dikurangi yang sedikit. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Maka nanti penyebutnya adalah 2. Yang ditanya di sini siapa? Maka uang Pak Hari. Nah, uang Pak Hari. Pak Hari di sini nilai perbandingannya berapa? 5 Pak Hari. Maka uang Pak Hari 5 per. Nah, berapa?
Penyebutnya adalah 2. Tadi sudah kita cari penyebutnya 2. Dikali selisih. Selisihnya 2.500.000. Ya. Kita cari sama dengan ini, kita coret ya, 1.250.000 dikali 5 ya, maka 1.250.000 dikali 5 hasilnya adalah 6 juta ya, 250.000 rupiah. Maka uang Pak Hari adalah 6.250.000 rupiah berdasarkan model soal yang diketahui selisih. Kalau untuk memastikan benar nggak selisihnya 2.500.000, ya kita cari uang Pak Wisnu gitu kan. Nah, uang Pak Wisnu kita buktikan nih, coba uang Pak Wisnu. Pak Wisnu, berapa nilai perbandingannya di sini? Nah, nih Pak Wisnu tuh 7 per 2 penyebutnya dikali 2.500.000, sama seperti yang tadi caranya. Nah, sama dengan coret dapat 1.250.000 ya. Maka 7 ya, 7 dikali 1.250.000 ya. Berapa 7 dikali 1.250.000? Hasilnya adalah 8 juta ya, 750.000 rupiah. Uang Pak Wisnu. Sekarang selisih. Kalau selisih berarti yang banyak dikurang yang sedikit. Kita buktikan nih selisihnya antara uang yang lebih banyak uang Pak Wisnu 8.750.000 ya, 8.750.000 dikurangi 6.250.000 rupiah. Nah, berapa selisihnya? 2.500.000 rupiah. Benar tuh, selisihnya segini. Maka terbukti kalau selisihnya adalah 2.500.000 rupiah ya. Itu contoh soal tipe ketiga atau yang diketahui selisih. Sekarang kita lanjutkan perbandingan 3 bilangan. Ya, ada 3 perbandingan maksudnya ya, perbandingan 3 bilangan. Nah, di sini diketahui perbandingan uang Ahmad dan uang Emir adalah 3 berbanding 4. Nah, ini perbandingan yang pertama. Dan perbandingan uang Emir dan uang Darel adalah 2 berbanding 5. Jika jumlah uang Ahmad, Emir, dan Darel Rp51.000, tentukan jumlah uang mereka masing-masing. Nah, di sini ada perbandingan, ada 2 perbandingan di sini dari tiga orang ya. Maka kita harus menyamakan dulu, membuat perbandingan 3 orang ini. Nah, di sini yang pertama coba perhatikan, Bapak singkat saja ya, Ahmad disingkat dengan A. Ahmad berbanding Emir ya, perbandingannya adalah 3 berbanding 4 ya. Ahmad berbanding Emir 3 berbanding 4. Sedangkan Emir berbanding Darel sama dengan 2 berbanding 5. Nah, yang sama di sini siapa yang sama? Yang sama adalah Emir. Nah, Emir sama perbandingan yang sama adalah Emir. Di sini yang pertama 3 berbanding 4, yang kedua 2 berbanding 5. Yang sama patokannya Emir kita harus samakan. Yang pertama dia 3 berbanding 4, maka 2 kita jadikan 4 nih. Oh, yang 2 kita jadikan apa? 4 supaya sama. Caranya 2 menjadi 4 ini kita kalikan. Ini kita kalikan 2. Maka kalau 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Jadi perbandingannya 4.
Nah, 5-nya juga kita kalikan berbanding 10. Nah, jadi sudah sama belum nih? Emir 4 sama 4. Sudah sama ya. Jadi nilai perbandingannya Ahmad berbanding dengan Emir berbanding dengan Darel sama dengan Ahmad tadi tetap 3. Berbanding Emir jadi 4, Darel jadi 10. Inilah nilai perbandingannya. Tuh. Ya. Selanjutnya, nah, jika jumlah uang bertiga nih, Ahmad, Emir, dan Darel. Nah, ini berarti masuk kategori jumlah. Kalau jumlah, kita cari penyebutnya dulu. Nah, penyebutnya sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 10. Sama dengan 17. Maka nanti penyebutnya 17. Tentukan jumlah uang mereka masing-masing. Kita cari pertama Ahmad. Nah, Ahmad sama dengan berapa nilai Ahmad perbandingannya? 3. Berapa penyebutnya? 17. Dikali nilainya berapa? Rp51.000. Tuh. Maka coret dapat 3.000. 3 kali 3 9. Hasilnya adalah uang si Ahmad 9.000. Ya. Sekarang uang si Emir. Nah, Emir. Maka Emir nilai perbandingannya berapa tadi yang sudah disamakan? 4. 4 per 17 dikali 51.000. Sama. Coret dapat 3. Maka uang Emir sama dengan Rp12.000. Terakhir adalah uang Darel. Uang Darel perbandingannya 10 per 17 dikali Rp51.000, coret dapat 3, maka uang Darel berjumlah Rp30.000. Ini kalau dijumlahkan 9.000 ditambah 12.000 ditambah 30.000, maka menjadi jumlahnya adalah Rp51.000. Menjadi benar, terbukti ya, jumlah uang mereka bertiga Rp51.000 ya. Contoh selanjutnya adalah perbandingan yang berhubungan dengan derajat. Nah, di sini yang kita pelajari hanya 3 derajat, yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, nilai perbandingan derajat Celcius adalah 5, Reaumur adalah 4, dan Fahrenheit adalah 9. Kalau dari Fahrenheit ke yang lain, kalau dari Celcius ke Fahrenheit, maka kita tambah 32. Tapi sebaliknya kalau dari Fahrenheit ke Celcius kita kurangi 32. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contohnya saja ya. Sebuah termometer menunjukkan suhunya di sini 35 derajat Celcius. Nah, sudah diketahui derajat Celciusnya 35. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur. Ya, derajat Reaumurnya berapa? Nah, Reaumur ini kan nilai perbandingan ya. Reaumur yang mau ditanya artinya ini jenis perbandingan yang diketahui salah satu. Reaumur itu 4, yang diketahui Celcius itu 5 dikali 35. Tuh ya. Kita coret dapat 7. 35 dibagi 5 kan 7. Maka 4 kali 7 sama dengan 28 derajat Reaumur. Itu kalau yang ditanya Reaumur. Sekarang kalau Fahrenheit. Nah, Fahrenheit berapa nilai perbandingannya? 9 per yang diketahui 5 derajat Celcius dikali 35. Nah, nanti ditambah 32. Nah, karena dari Celcius ke Fahrenheit naik dia. Kalau naik ditambah. Caranya kita selesaikan nih dalam kurung. Nah, baru nanti hasilnya ditambah 32. Coret dapat 1 dapat 7. 9 kali 7 sama dengan 63 ditambah 32 sama dengan berapa nih? Ya, 95 derajat Fahrenheit. Jadi 35 derajat Celcius itu sama nilainya dengan 28 derajat Reaumur dan 95 derajat Fahrenheit ya.
Contoh selanjutnya adalah kebalikannya. Kalau tadi dari Celsius ke Fahrenheit, sekarang dari Fahrenheit ke Celsius atau Reaumur. Nah, patokannya dikurang 32. Ya. Contoh, di sini suatu termometer menunjukkan suhu 122 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu tersebut dalam skala Celsius. Nah, yang pertama yang ditanya sekarang Celsius. Celsius itu nilai perbandingannya berapa? 5. Nah, kan yang mau ditanya taruh di atas. Yang diketahui 9 Fahrenheit kali 122. Kebalikannya dikurang 32. Kalau tadi ditambah sekarang dikurang. Nah, dikurangnya kurungnya di sini tuh. Di belakangnya. Maka sama dengan 5/9. Kita selesaikan dalam kurung dulu. 122 dikurang 32 sama dengan 90. Kita coret dapat 10. 5 kali 10 50 derajat Celcius. Sekarang kalau reaumurnya, reaumur berarti 4 perbandingannya per 9 yang diketahui kali 122 dikurangi 32 sama dengan 4/9 dikali 90, coret dapat 10 sama dengan 40 derajat reaumur. Ya, itulah yang saya dapat jelaskan tentang konsep perbandingan. Di sini ditambahkan contoh perbandingan dalam skala derajat Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian tentang perbandingan. Tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.